yang ketiga adalah yang disebut dengan analisis internal. Ya. Tadi yang saya tawarkan adalah analisis kompetensi. Analisis kompetensi inti. Ya. Kita punya organisasi, kita harus tahu ya bahwa apa sih sebenarnya keunggulan kompetitif kita. Jadi keunggulan kompetitif itu mulai di sini ada gambar ya. Kita punya resource, kita punya capability, kita punya kompetensi inti. Ini akan menjadi unik kompetensi kita, pembeda dengan yang lain, dan inilah yang akan menjadi keunggulan kompetitif kita. Kalau kita nggak punya sama dengan yang lain, berarti siap-siaplah kita akan dikalahkan oleh yang lain. Ketika orang lain itu punya keunikan tertentu. Bapak dan Ibu, biasanya setiap organisasi perusahaan itu kita harus punya kompetensi inti, ya. Ya kalau biasa sih kalau kita analisis 3 sampai 5. Ini yang biasanya kita cek. Ya. Ada yang mengatakan kompetensi inti kami adalah dalam hal teknologi proses misalnya, gitu ya. Kami mampu dalam hal teknologi proses, kita itu meramu sekian macam senyawa kimia dan kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Ya, nah, ini kompetensi inti. Ya. Nanti kita cek nanti, oh benar nggak ini kemudian dia itu memiliki keunikan di situ. Dia memiliki memang proses bisnisnya adalah yang terbaik di situ yang dia miliki. Gitu ya. Kalau enggak ya berarti ya organisasinya tidak memiliki satu keunikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Kompetensi inti muncul dari cara yang unik dan berbeda yang dilakukan oleh organisasi dalam membangun, mengembangkan, mengintegrasikan, dan memanfaatkan sumber daya dan kompetensinya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti cek ya, apa sih kompetensi inti organisasi masing-masing. Organisasi ya, bukan orang ya. Walaupun nanti kompetensi orang itu bisa menjadi kompetensi organisasi. Ciri-cirinya hanya dimiliki oleh organisasi tersebut dan dia kinerjanya superior. Ya. Jadi orang lain bisa menghasilkan produk itu 1 jam, kita bisa menghasilkan 10 menit. Orang lain itu kemudian tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukannya. Dia sifatnya unik. Dan tidak mudah ditiru. Orang lain untuk bisa seperti kita, itu dia perlu waktu 5 tahun untuk membangunnya, misalnya. Perlu 5 tahun dia berlatih dan seterusnya. Kemudian kompetensi inti itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Ya, jadi perspektifnya adalah perspektif konsumen. Ya. Jadi jangan, kompetensi inti kami adalah sesuatu yang itu sebenarnya tidak memberikan value added dan tidak kemudian bermanfaat buat konsumen. Itu nggak ada gunanya. Ya. Memberikan value added yang melebihi rata-rata dan dibangun melalui pengetahuan dan skill yang superior. Ini Bapak dan Ibu silakan petakan ya. Apa sih sebenarnya? Gitu ya. Yang ini yang kemudian semakin kita memiliki kompetensi yang unik, maka kemudian threat of new entrants tadi, ancaman pendatang baru dalam bisnis itu kecil. Gitu ya. Kecil. Jadi silakan ya, saya lihat ya. Nah, ini yang penting nanti ketika kompetensi inti kita apa, maka kemudian disitulah kita bisa mengembangkan bisnis kita seperti apa. Nah, contoh ya, saya pernah diundang di ya saya sebut aja misalnya PT Pos misalnya. Ya. PT Pos itu kompetensi intinya apa sih? Gitu ya. Ya, saya sempat kritik kemudian pengembangan bisnis larinya kepada Posmart. Gitu ya. Posmart saya katakan Posmart itu kompetensi yang berbeda sekali dan orang PT Pos itu dia merupakan bukan itu kompetensinya. Gitu ya. Jadi kalau PT Pos itu kita berbicara adalah bicara logistik delivery gitu ya, bukan retail. Jadi kalau masuk di Posmart itu retail gitu ya. Ya. Jadi ketika kemudian memahami kompetensi intinya perusahaannya apa, itu salah, maka strategi pengembangan bisnisnya salah gitu ya. Ya sekarang PT Pos membuat Posmart di mana-mana misalnya, yang menurut saya pribadi mengatakan itu adalah kompetensi yang berbeda. Ya boleh aja ada keinginan kami ingin masuk ke retail misalnya, silahkan. Tapi ya sekali lagi itu artinya membutuhkan effort usaha yang besar untuk masuk ke domain kompetensi yang berbeda. Gitu ya. Sekarang saya bantu Peruri misalnya, ya kalau ada Bapak dan Ibu di sini ya. Peruri itu perusahaan cetakan negara, cetak uang.
Mereka ingin mengembangkan bisnis, misalnya. Ya kita lihat kompetensi intinya apa sih, gitu ya. Ternyata kompetensi intinya memang dalam percetakan, gitu ya. Tapi tuntutannya masuk ke digital. Ya, saya katakan digital, ya, digital printing itu berbeda dengan ya cetak kertas, gitu. Ya, kompetensi yang beda. Apa sih sebenarnya? Itu harus kita gali. Sehingga kemudian kita memiliki arah pengembangan bisnisnya itu memang sesuai dengan kompetensi kita. Nah, yang menarik sebenarnya di buku manajemen itu ada sebuah perusahaan pengecatan mobil, gitu ya. Kemudian saat pengembangan bisnisnya, manajernya mengusulkan adalah ternyata sukses ya. Awalnya itu dikritik, ya, Bapak dan Ibu. Dia adalah pengecatan mobil dan kemudian mengembangkan bisnisnya di usaha parfum, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat sekilas ini kayaknya nggak nyambung, begitu ya. Kenapa dia pengecatan mobil larinya ke bisnis parfum? Tapi kalau kita lihat root-nya, ternyata nyambung. Karena kompetensi intinya, walaupun itu mengecat mobil, itu kompetensi intinya bukan di mobilnya, tapi adalah kemampuan perusahaan dalam teknologi kimia untuk mencampur bahan, gitu ya. Dan itu kemudian dia bisa masuk ke industri parfum misalnya, karena kompetensinya sama. Jadi jangan difahami, sekarang perusahaan saya itu adalah pengecatan mobil. Kemudian saya mau masuk nanti, kan ini mobil nih, nanti saya akan masuk ke industri pembuatan ban, pembuatan mesin, itu adalah kompetensi yang totally different. Ya. Jadi analisis internal ini penting sekali lagi, akan menjadi input kita untuk strategi. Yang terakhir, yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar adalah SWOT. Ya, walaupun banyak yang kemudian menerjemahkan menjadi SEWOT, gitu ya. Ya, jadi strength, apa yang kita sudah punya, weakness, apa yang kemudian kelemahan kita, opportunity, dan kemudian threat. Kesalahan yang paling banyak kritik saya adalah yang pertama, strength dan weakness itu seharusnya kita melihat aspek internal. Ini 5M ya, dengan terminologi macam-macam ya. Man, machine, money, material, management, method, mechanism, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa saya sekarang mungkin dalam big-nya itu adalah man, machine itu adalah technology, money itu modal, manajemen, sistem manajemen kita, kemudian mekanisme, kita sudah punya kebijakan, standar, SOP, seperti apa. 5 ini kita harus petakan, kalau nggak dia strength, kalau nggak dia weakness. Gitu ya. Dan untuk melakukan analisis SWOT, ada satu fase yang harus kita lakukan, itu adalah fase benchmark. Jadi kalau kita tidak lakukan benchmark, SWOT-nya pasti salah aja. Karena semuanya seolah-olah jadi strength, kekuatan. Tapi kalau kita sudah punya benchmark, saya 3 tahun ingin menjadi organisasinya seperti ini. Ketika benchmark kita tetapkan, maka kemudian biasanya strength kita itu rontok biasanya. Gitu ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi Bapak dan Ibu melakukan SWOT, maksain di kuadran 1. Saya maunya ada di kuadran 1, itu nggak zamannya lagi. Gitu ya. Ya. Bahkan filosofisnya itu adalah ya kalau kita memang ingin memperbaiki organisasi kita, ya kita harus jujur. Ya. Pilih benchmark, kemudian kira-kira kita itu dibandingkan benchmark seperti apa. Dan strength dan weakness selalu kita melihat manusia, kualitas, jumlah, itu kekuatan apa kelemahan. Teknologi, sejauh mana kita penguasaan teknologi terakhir, kekuatan atau kelemahan. Modal, kekuatan, kelemahan. Manajemen. Manajemen itu biasanya yang kita lihat manajemen proses bisnis, manajemen kinerja kita, kemudian manajemen SDM-nya seperti apa, reward and punishment-nya, kemudian manajemen ini strategic planning dan seterusnya sampai eksekusi, ya tinggal kita lihat, kita berada itu kekuatan apa kelemahan. Dan terakhir mekanisme. Apakah kita sudah punya kebijakan-kebijakan perusahaan organisasi, SOP-SOP, itu jatuhnya kalau nggak kekuatan, dia kelemahan. Kemudian terkait dengan O dan T, biasanya itu kesalahan banyak adalah tidak mampu melihat O dan T dalam 3 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi ini adalah faktor eksternal ya, jangan dicampur. Ya. Jadi nanti biasanya banyak salah itu adalah opportunity jadi strength. Gitu ya. Kemudian biar banyak begitu ya. Weakness-nya itu dibuat adalah beberapa poin yang sifatnya overlap.
Nah, ini biasanya yang sering kesalahan dalam membuat SWOT. Ya, saya nggak detail lagi ya, mungkin itu sekilas sharing pengalaman. Ini kira-kira perspektif yang lebih luas ya. Apa aja komponennya gitu ya terkait dengan strength. Tadi saya katakan ya, strength itu dan weakness internal. Kalau opportunity kita lihat ya, ada nggak kemungkinan segmen baru, pasar baru, perkembangan teknologi seperti apa, kemungkinan kita melakukan network seperti apa, jejaring seperti apa, bisa nggak kita kerjasama apa, dan seterusnya. Ancaman itu biasanya dari kompetitor, ancaman terkait tentang disruptif, ancaman terkait dengan aturan pemerintah, ancaman dari internal ya, kemungkinan karyawan kita itu turnover macam-macam ya, pindah dan seterusnya. Ya, ini semua itu ancaman. Nanti kita lihat.